Ya pemirsa, utang pemerintah kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini berawal dari komentar Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala atau JK yang menyebutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo membayar hutang hingga 1.000 triliun rupiah per tahunnya. Menurut JK, pembayaran hutang ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dikarenakan jumlah hutangnya sangatlah besar, terbesar sejak Indonesia merdeka pada 1945. JK pun menyinggung Indonesia membutuhkan presiden yang mampu menyelesaikan problem hutang ini. Pernyataan JK ini mungkin syarat politik ya pemirsa, mengingat Pilpres semakin dekat. Tapi di luar unsur politiknya, bagaimana fakta sebenarnya? Mari simak ulasannya dalam Utang Indonesia Bertambah Yusuf Kala Gerah. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, kita lihat dulu data posisi hutang Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Maret 2023, posisi hutang pemerintah tercatat adalah sebesar 7.879,07 triliun rupiah. Rasio utang ini tercatat sebesar 39,17% terhadap PDB. Sebagai catatan, pihak Kementerian Keuangan dalam berbagai kesempatan beberapa kali menegaskan bahwa rasio utang sekitar 39% itu masih aman, karena masih jauh di bawah batas yang diperkenankan dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang sebesar 60%. Dan terkait dengan komposisi utang Indonesia, instrumen SBN masih mendominasi utang pemerintah yang mencapai 89,02% dengan nilai 7.013,58 triliun rupiah pada akhir Maret 2023. Utang SBN domestik juga tercatat sebesar 5.658,77 triliun rupiah, sementara utang SBN valuta asing atau falas adalah sebesar 1.354,81 triliun rupiah. Itu tadi besaran utangnya ya pemirsa. Lalu bagaimana dengan pembayarannya? Benarkah sampai 1.000 triliun rupiah per tahunnya? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, jika kita melihat data-data dari Kementerian Keuangan dan juga laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, nilai pembayaran utang pemerintah era Jokowi sebenarnya tidak sebesar itu pemirsa. Berdasarkan laporan APBN kita Kaleidoskop 2022 sepanjang tahun lalu misalnya, pemerintah membayar cicilan pokok utang dalam negeri yakni sebesar 1,9 triliun rupiah. Cicilan pokok utang luar negeri yakni sebesar 79,28 triliun rupiah. Kemudian bunga utang sebesar 386,34 triliun rupiah. Jika ditotalkan jumlahnya memang meningkat kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021, sekaligus menjadi pembayaran bunga dan juga cicilan utang tertinggi sejak awal Jokowi menjabat yakni selama 9 tahun terakhir. Namun jumlahnya masih jauh ternyata pemirsa dari nominal yang disebutkan oleh Yusuf Kala. Seperti yang terlihat pada grafik ini, kita ambil contoh 5 tahun terakhir di mana pemerintahan Jokowi tercatat membayar total cicilan dan juga bunga utang di kisaran 335 sampai 467 triliun rupiah per tahunnya. Nah, itu tadi datanya. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya? Kita lihat ke slide selanjutnya. Hutang pemerintah pusat hingga November 2022 tadi sudah kita bahas tercatat adalah sebesar 7.554,25 triliun rupiah. Ini artinya utang pemerintah bertambah 4.945,52 triliun rupiah dalam 9 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penambahan utang selama 9 tahun pemerintahan Jokowi memang jauh lebih besar ya pemirsa, kalau dibandingkan dengan 9 tahun pemerintahan di masa Susilo Bambang Yudhoyono yang sama-sama 9 tahun. Pada periode 2004 hingga 2012, utang pemerintahan SBY bertambah dari 1.299,5 menjadi 1.977,71 triliun rupiah. Di mana ini artinya bertambah 678,21 triliun rupiah saja. Ini kalau dibandingkan dengan zaman Jokowi jauh. Meskipun besaran kenaikannya jauh ya, ini kita lihat ini 4.900 triliun dan ini 678 triliun begitu. Namun kalau kita bandingkan rasio persentase kenaikannya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda keduanya. Yakni kita bandingkan persentase pertambahannya dari jumlah awal utang menuju ke jumlah akhir utang kalau di zamannya Jokowi ini adalah pertambahannya sebesar sekitar 65%, sedangkan di zamannya SBY adalah sebesar 52,19%. Nah, hal inilah yang disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat komisinya sedang rapat kerja bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dan juga jajarannya.
Gus Irawan menyebutkan memang masih dalam rasio yang masih aman, tapi lonjakan utang yang sedemikian besar kelihatannya rasanya menguap begitu saja pemirsa. Tidak berkorelasi dengan berbagai indikator ekonomi yang menjadi lebih baik. Nah, masih berkaitan ya dengan besaran utang tadi, dan untuk mewakili kesimpulan ulasan kali ini kita meminjam kutipan dari Gus Irawan dalam kesempatan tersebut, meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan indikator pertumbuhan ekonomi agar dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap yang menjadi bahasan utama rapat kerja tersebut dan juga beberapa waktu terakhir. Dan menanggapi isu utang ini pun, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah mengklaim bahwa pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk membayar hutang secara berkelanjutan. Sri Mulyani bilang yang paling penting prinsipnya utang yang jatuh tempo bisa dibayar, kemudian beban hutangnya tetap dapat dikendalikan.